belajar ya? Iya nih Kak. Wah, kebetulan banget nih Kak. Aku tuh lagi ada tugas tentang paten, ada tugas gitu. Dan kasus yang aku ambil itu sengketa paten, antena parabola antara PT Stella Satindo dengan PT Subuh Semesta. Tapi aku bingung deh mau mulai dari mananya. Wah, Kakak datang ke orang yang tepat. Ayo Kak, yuk Kak, beres. Nah, jadi yang berperkara di dalam kasus ini adalah PT Stella Satindo dengan PT Subuh Semesta, Kak. Nah, PT Stella Satindo ini adalah perusahaan berbadan hukum yang memperdagangkan produk-produk elektronik seperti antena parabola. Nah, untuk PT Subuh Semesta adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang produk intinya itu adalah emergency lamp dengan merek Simos. Nah, untuk antena parabola ini PT Subuh Semesta tuh udah daftar paten sederhananya loh Kak. Oh gitu Kak? Iya Kak, tanggal 15 Juli 2011 saat itu. Kemudian namanya itu antena parabola jenis mesh. Terus kalau kronologinya gimana Kak? Kamu tahu kronologinya kan? Kamu tahu kan kronologinya? Nah, PT Stella Satindo itu merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berdiri sejak 24 September 1990. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan perdagangan antena parabola serta aksesorisnya termasuk konektor antenanya. Produk andalan ini dipasarkan dengan merek dagang Matrix yang telah digunakan sejak tahun 1990 dengan terdaftar resmi pada kelas barang 09 khususnya untuk antena dan perlengkapannya. Namun pada tahun 2011 muncul paten sederhana yang terdaftar atas nama PT Subuh Semesta dan Giatec Geo yang berjudul antena parabola jenis mesh. Paten ini menggunakan teknologi konektor berbentuk 4 tonjolan atau 4 jari. Pendaftaran ini, paten ini menimbulkan keberatan serius dari PT Stella Satindo. Nah, tadi kan sudah dikatakan kalau PT Stella Satindo itu keberatan dengan paten yang diajukan oleh PT Subuh Semesta. Meskipun terdapat perbedaan produk antara PT Stella Satindo dengan PT Subuh Semesta, namun salah satu produk antena milik PT Stella Satindo itu dengan merek Matrix sudah menggunakan konektor-konektor yang berbentuk 4 tonjolan atau jari-jari bentuk, konfigurasi dan konstruksi tertentu yang sudah diumumkan dan diperdagangkan sebelumnya. Konektor-konektor tersebut juga ditemukan dalam produk milik PT Subuh Semesta. Hal ini menunjukkan bahwa paten yang diajukan oleh PT Subuh Semesta itu tidaklah merupakan invensi atau penemuan baru. Tidak terdapat unsur kebaruan di dalamnya karena sudah menjadi milik umum atau public domain. Paten yang diajukan oleh PT Subuh Semesta ini bertentangan dengan pasal 2, pasal 3, pasal 6, dan juga pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Oleh karena itu, sudah seharusnya paten yang diajukan oleh PT Subuh Semesta ini tidak diberikan dan sudah selayaknya untuk dibatalkan. Nah, tahap penyelesaiannya nih. Tahap penyelesaiannya itu ada 2 cara nih. Pertama itu ada penyelesaian non litigasi dari di luar pengadilan. Terus yang kedua itu penyelesaian melalui litigasi. Terus, nah ada yang non litigasi nih. Non litigasinya ada 4 nih. Ada yang pertama itu mediasi, terus kedua negosiasi, terus ketiga konsiliasi, terakhir itu arbitrase. Penyelesaian sengketa paten antara PT Stella Satindo dan PT Subuh Semesta ini melalui jalur litigasi. Nah, kamu mau tahu anak sendiri bisa nggak? Mau Kak? Sini ikut aku. Pasal 2, ayat 1 dan 2 itu jadi diatur lebih lanjut bahwa suatu invensi itu dikatakan mengandung langkah infektif apabila bagi seorang ahli itu di bidang teknik tersebut itu invensi itu merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, kemudian pasal 3, ayat dan 2 itu jadi dalam pasal ini aspek kebaruan itu dari suatu invensi itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dan di pasal 6 yang mana invensi tersebut itu mempunyai nilai fungsi dan kegunaan praktis sehingga dapat diberikan perlindungan paten sederhana karena pihak PT Subuh Semesta lah yang menemukan invensi 4 konektor berbentuk jari-jari tersebut. Nah, penyelesaian sengketanya itu gimana hukum yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa paten ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Nah, dalam undang-undang ini juga terdiri dari beberapa pasal yang memenuhi unsur penyelesaiannya, yaitu ada pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 6 dan pasal 91 ayat 1 huruf A dan ayat 2. Nah, berdasarkan pasal-pasal itulah hakim mempertimbangkan bahwa benar adanya paten sederhana berjudul antena parabola jenis mesh yang terdaftar dengan nomor IDS 001095B yang tertanggal 15 Juli tahun 2011. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Dadah. Makasih Kak informasinya, ilmunya. Dadah.